Uh. Nah, people, ini dia barongsai hasil buatan warga kota Semarang loh. Dan ternyata usaha kayak gini udah berjalan 4 generasi. Nah, mumpung mau Imlek ya, kita akan ngobrol tentang usaha satu ini bareng sama ownernya langsung. Jadi kalau penasaran jangan kemana-mana, tonton di Ini Usahaku. Nah, people, sekarang kita udah bareng sama Kohong, pengrajin barongsai elang terbang dari timur. Betul ya, Kak ya? Betul. Nah, kita bisa lihat ini dia hasil-hasil karyanya ya. Dan katanya ini sudah banyak yang terkirim ya, kok sebelumnya. Betul. Ini penuh banget pastinya karena orderan memang membludak menjelang Imlek kali ini. Iya. Sebelumnya Kohong ini udah memulai usahanya dari kapan sih? Kalau usaha ini sebenarnya dari ayah saya, dari sekitar tahun 96 sampai 96? sekarang. Iya. Wow. Saya sih meneruskan dari 2013. Oh, 2013. Betul. Oke, berarti udah generasi Keempat. keempat. Dari kakek saya, terus ke ayah saya, ada sepupu saya, baru saya. Oke, sudah turun-temurun Turun-temurun, ya, diajarkan. betul. Lalu gimana nih prosesnya dari dulu sampai kemudian 96 itu ya sampai 2014 sampai sekarang juga gitu. Iya. Apa dinamika selama menjalani usaha ini? Ya, begini ceritanya. Barongsai itu dulu di Indonesia masih dilarang. Waktu itu ya ada hal politik lah. Tapi di kota Semarang itu tidak pernah ada larangan untuk mengadakan ritual. Ada yang Sampokong sama Dewa Poseng Taite itu dua acara ini dalam 1 tahun pasti berlangsung. Jadi kenapa barongsai di Semarang lebih banyak yang pengrajinnya daripada kota lain, karena dari zaman dahulu pun sudah seperti itu, sudah jadi pusatnya barongsai di Indonesia gitu. Oh, ternyata sudah dari zaman Betul, dulu betul, ya. Kota betul. Semarang dikenal sebagai pengrajin barongsai. Betul. Terus dari awalnya itu cuma ada 6 sasana besar di Semarang, terus bisa berkembang sampai total itu kalau nggak salah sempat 32 sasana. Tapi yang eksisi cuman beberapa sih. Cuman mereka bisa berkembang sampai beranak pinak sampai 32 sasana itu. Oke. Gitu. Nah, Kohong sendiri berarti dulu awalnya juga seorang pemain barongsai yang Betul. terus belajar dari orang tua atau gimana? Ya, saya sendiri sih salah satu atlet barongsai zaman dulu. Terus karena ayah saya produksi barongsai, mau nggak mau setiap saya pulang sekolah, saya tongkrongin, ayah saya bikin, saya liatin karyawannya bikin. Lama-kelamaan nggak, tanpa disengaja seperti kayak punya bakat sendiri gitu. Terus jadi ketika ayah saya sakit, waktu 2013 itu ayah saya kena stroke. Ada orderan yang belum selesai, akhirnya saya handle sampai bisa selesai ya. Saya teruskan sampai sekarang ini. Oke, Begitu. jadi memang sudah dari kecil melihat ya bagaimana Betul. prosesnya. Betul. Dan ini pasti bakatnya juga udah menurun begitu Betul. ya. Dan akhirnya ketika ada kesempatan ternyata bisa untuk nge-handle orderan Iya. seperti itu ya. Iya, Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya kita order barongsai ya, itu apa saja sih isinya gitu? Mungkin dari kepala, baju apa Oh segala iya, macam. kita jual itu satu set. Kayak barongsai itu yang pasti dapat kepala barongsai, badannya barongsai, celana untuk pemain depan sama belakang, begitu juga sepatunya. Sampai Betul. sepatu juga Sampai sepatu. sudah jadi satu ya. Betul, Oke. betul. Dan sebenarnya susah nggak sih kok berarti ketika belajar untuk membuat barongsai dan kemudian menjalani bisnisnya? Kalau dia mau susah pasti susah, karena ini pekerjaan yang butuh ketelatenan. Itu yang pertama. Yang keduanya pekerjaan seni yang benar-benar butuh kesabaran. Jadi kalau kita moodnya nggak bagus, feel-nya nggak bagus, hasilnya pun juga nggak bagus gitu. Tergantung mood ini Mood, pengaruh betul. juga Jadi ya? moodian juga gitu. Jadi ya memang sempat sih saya beberapa bulan yang lalu benar-benar mengalami hal yang bad mood banget. Jadi sampai lukisan ini kan yang lukis kan saya semua, ya dibantu sama karyawan. Itu sampai berhenti sekitar 1 bulan lebih, karena saya benar-benar nggak dapat mood untuk mengerjakan ini gitu. Tapi setelah dapat mood ya cepet gitu. Oh, jadi kita harus menjaga moodnya. Iya, betul. Jadi seisi rumah ini sudah tahu kalau
saya moodnya sudah nggak bagus, mereka sudah punya trik sendiri. Ternyata seperti itu ya, namanya Iya. juga ada seninya gitu Betul, ya. betul. Berarti bisa dibilang 100% ini handmade semuanya Handmade, ya? handmade, Oh, handmade. oke. Dari rangka kertas sampai lukisan ini semua handmade. Nggak ada yang pabrikasi. Wow, jadi benar-benar satu persatu Betul, dibuatnya betul, ya. betul. Dan kira-kira butuh berapa lama untuk membuat satu buah barongsai? Satu set barongsai itu sebenarnya 5 sampai 7 hari sampai 1 minggu Oh, ternyata harusnya. maksimal 1 minggu? Iya. Cepat juga berarti ya, Cepat, karena udah cepat. handal Ya, ya? kayak karena kita sudah spesialisnya di situ kan. Jadi mau nggak mau kita sudah tertata lebih cepat sih. Oke. Sebenarnya berarti barongsai bahan bakunya ini dari apa sih? Dari rotan, kain kasa, kertas, cat, terus sama bulu. Oh, jadi untuk rangkanya itu dia pakai rotan. Pakai ya? rotan, betul. Lalu betul. kemudian dilapisin sama kasa dan Iya, kertas Lalu? HVS. Kalau kita sih pakainya kertas HVS. Macam-macam sih, ada yang pakai kertas duslak, kertas roti dan macam-macam. Kalau kita sih pakainya cocoknya HVS. Gitu. Dan juga bulu-bulu ya. Iya. Ini bulu-bulu apa sih kok sebenarnya? Kalau yang ini bulu domba, ini kita impor dari Cina. Ini bulu kelinci juga impor. Oke, ini juga. Ini enggak, ini lokal. Oke. Lokal. Nah, kenapa kok ini sampai harus impor gitu kok? Karena kita pernah nyoba di Indonesia ada bulu domba kita warnai, tapi hasilnya nggak bisa sebagus impor gitu. Jadi kita memang belum menemukan pewarnaan yang tepat untuk bulu domba ini. Kalau bulu sintetis sih kita di Indonesia sudah banyak, kayak Kerawang sama Jepara itu sudah ada pabrik bulu sintetis. Kita sudah menemukan, cuman untuk masuk ke bulu domba ini mereka belum bisa. Kita sudah pernah coba kok. Oke, jadi karena ini memang handmade 100%, semuanya juga trial and error ya, Betul, coba-coba begitu betul, ya. betul. Ya dari awalnya kan kita dulu belum pakai kain kasa, belum pakai bulu domba. Tapi beriring jalannya waktu, kita banyak komplain karena kepala ini gampang pecah, Oke. gampang sobek gitu kan. Makanya kita cari cara gimana cara supaya barongsai ini awet gitu. Kita cari cara, akhirnya menemukan itu kain kasa sama kertas gitu. Oke, jadi dapatlah formulasinya, Iya. biar dia ringan tapi kuat. Ringan tapi kuat. Kalau dulu kan berat-berat itu. Atlet barongsai bisa main sampai lebih dari 5 menit aja itu udah bagus. Oh, Gitu. jadi energinya terkuras kan? Energinya terkuras karena berat gitu. Tapi kalau ini sekarang di pertandingan itu kan minimal 8 menit, maksimal 10 menit. Jadi untuk pakai ini mereka sisa-sisa tenaganya. Oke, dulu berapa kilo dan sekarang jadi berapa kilo? Mungkin dulu bisa satu kepala itu 15 kilo, mungkin ya. Sekarang ini 5 kilo aja nggak sampai. Oh, cukup Iya, ringan ya kalau cukup begitu. ringan. Makanya banyak atlet cewek yang memainkan barongsai. Wih, ini mulai menarik nih. Tadi udah ngebahas atlet, pertandingan segala macam. Iya, betul, Habis betul. ini akan kita bahas lengkapnya. Jadi buat e-people jangan kemana-mana, tetap di Ini Usahaku. Malam-malam di kota Semarang, enaknya jajan apa ya? Tahu pong boleh juga nih. Campuran tahu kopong gurih yang disajikan bersama lontong, telur, dan disiram kuah kecap bawang petis yang manis pedas ini bikin mulut gak bisa berhenti ngunyah. Kuliner khas Semarang ini terpengaruh dari kuliner Tiongkok dan sudah mulai dikenal sejak tahun 1930-an. Salah satu kedainya bisa ditemuin di Jalan Depok. Udah kenyang sama yang gurih, saatnya cari yang manis-manis. Es congli pas banget nih. Es congli itu es puter legendaris dari kota Semarang yang ada di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Semarang Tengah. Dessert dingin ini berbahan santan dengan tekstur agak kasar yang memiliki sensasi rasa manis dan semburat agak asin. Varian rasanya banyak, ada coklat, alpukat, durian, kelapa, dan lain-lain. Disajikan bareng sama topping sagu mutiara, kelapa, roti, dan macam lainnya. Udah ngiler belum? Yuk kuliner ke kota Semarang.
Masih di Ini Usahaku bareng sama Kohong, kita ngebahas usaha barongsai yang sudah 4 generasi ini ya. Tadi kita mulai ngebicarain tentang ada atlet, ada pertandingan. Nah ini sejak kapan sih untuk barongsai menjadi salah satu cabang olahraga kalau nggak salah ya, dan semakin tenar begitu? Ya, 2016 itu kita sudah eksebisi PON di Bogor waktu itu. Cuman resminya kita diterima di KONI itu kalau nggak salah sekitar tahun 2018-an. Karena sebenarnya 2020 PON di Papua itu kita barongsai akan dipertandingkan, tapi tidak jadi karena ada suatu hal. Akhirnya baru 2024 kemarin kita melaksanakan PON di Aceh. Oke. Gitu. Dan ikut juga kok dari sini? Waktu itu kita ada lolos, jadinya kita nggak berangkat ke sana. Semoga nanti selanjutnya betul, ya betul, bisa. betul. Dan terus kalau untuk prosesnya ya, kita mau beli barongsai itu apakah lewat WhatsApp atau lewat apa, dan gimana nih untuk sistemnya? Kalau rata-rata sih yang pesen itu customer lama dari ayah saya. Jadi ayah saya kan dulu memang cukup terkenal di Indonesia untuk dunia barongsai. Sempat vakum, sempat hilang berapa tahun itu, terus begitu saya muncul di sosmed, di Instagram, Facebook dan lain-lain, mulailah pada pesan lagi, kembali lagi gitu. Cuman ada beberapa hal itu yang kita cukup apresiasi. Saya sih sangat bangga, punya kebanggaan sendiri. Jadi ada orang Malinau sama Luwu. Luwu itu ke kota yang ada di ujungnya Pulau Sulawesi, Mbak. Itu telepon, order ke kita cuman by WA, by telepon, by WA, transaksi beres, kita kirim, sudah selesai. Gitu. Saking terpercayanya kami, sampai cuman by phone aja kita juga bisa bereskan itu. Sesimpel itu ya, Iya. tinggal WhatsApp, telepon aja udah bisa langsung pesan betul, ya. betul. Tapi kenapa orang-orang sampai sejauh itu pesennya ke kota Semarang? Ya itu kami juga kurang paham, cuman mungkin kita ada sesuatu yang berbeda mungkin ya. Dari seluruh pengrajin Semarang mungkin ada ciri khas sendiri lah. Kita ini punya ciri khas sendiri. Yang saya sendiri pun juga nggak tahu ciri khasnya apa, tapi mereka dari tahun ke tahun selalu pasti pesan ke kita. Oke, Gitu. karena sudah terpercaya pastinya Betul, ya. betul. Dan terus kalau kita lihat ya, untuk satu set seperti ini kira-kira range-nya itu harga dari berapa sampai berapa sih? Untuk ini barongsai bulu domba dewasa, kita sebutnya ukuran 1, ini harganya 6,5. 6,5 juta. Jadi nanti ada grade 1, 2, 3, 4. 4 itu untuk anak kecil, Kak. Oh, oke. 4 itu untuk anak kecil. Jadi Berdasarkan size ya, 1, betul, 2, 3, betul. 4. Berdasarkan size itu mereka untuk yang anak kecil sih kita range di harga 4,5 juta. Gitu. Oke. Dan terus apa yang jadi tren tiap tahunnya? Mungkin kan ini udah dari 96 ya, bisnisnya barongsai udah lebih lama lagi. Betul. Ada sih nggak perbedaan dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi antara barongsai yang dulu dan sekarang? Gitu? Ya, pastinya ada dari bentuk ya. Kalau dulu itu barongsai selalu ada jadi tanduknya ini ada kayak burungnya, terus di atas mata dia ada ikan. Nah, seiring berjalannya waktu kita modernisasi, kita juga tiru dari luar kan, dari import. Yang bentuknya sekarang dibedakan dari ini hoaxan, ini tipikal hoaxan. Jadi kalau orang lokal itu menyebutnya jenis bebek, karena mulutnya kayak dundal bebek. Oh iya. Gitu. Nah ini jenisnya fatsan atau semacam singa atau kucing. Jadi ada juga yang menyebut ini barongsai cewek, ini barongsai cowok, karena ini dia lebih cantik, lebih lentik gitu bentuknya. Kalau ini kan dia lebih garang, lebih kereng gitu ya, gitu. Kalau dari segi warna mungkin? Warnanya itu tiap tahun kita merasakan tuh banyak perkembangan. Jadi dari dulu itu warna cuman merah, hitam, kuning, putih. Sekarang warna ada kuning lemon, oranye, biru blue ice, terus ada hijau stabilo. Wah, beragam warna, ada pink stabilo juga banyak gitu. Jadi warna sekarang ini lebih menarik, Kak. Wah, jadi itu salah satunya ya, mengikuti tren dan permintaan pasar. Betul. Pastinya itu permintaan pasar sih. Karena dari sosmednya yang dari luar kan pasti banyak masuk ke Indonesia, kayak TikTok dan lain-lain. Bahkan kalau nggak salah waktu itu di Australia dia ini loh, yang orang melahirkan, orang hamil, ibu hamil nanti menentukan cewek atau cowoknya lah, itu ada kalau yang keluar
baby blue itu cowok, kalau iya. pink blue Gender reveal baby ya. pink dia cewek. Ya itu namanya apa? Saya nggak tahu. Itu sudah melaksanakan seremoni seperti itu. Nah makanya sekarang mulai banyak yang order permintaan seperti itu juga kak. Oke. Gitu. Dan sebenarnya, Bahkan kami kemarin kan ini kan tahun ini kan siu ular ya. Iya. Imlek kan siu ular. Kami membuat replika ular. Ya dari semacam kayak naga tapi kepalanya berbentuk replika ular, ekornya juga ular. Oke. Gitu. Jadi ternyata nggak cuma barongsai ya. Nggak Kayaknya cuman. ada naga juga Ini ya. naga. Naga ada, ular replika kayak gitu juga bisa ya. Bisa. Jadi apalagi yang di Singkawang. Biasanya tiap tahun tuh kami dapat pesanan naga super big size. Jadi 4 kali lipat dari ukuran naga biasa. Jadi kepalanya aja itu 1 motor Mio. Heeh. Itu kepalanya. Itu cara bawanya gimana? Mereka sudah sering kan. Jadi tiap tahun mereka pesan. Jadi kita sudah langganan sama kargo ekspedisi. Gitu. Per part gitu ya. Iya, per part. Kita kan kalau naga kan kita bikinnya bongkar pasang. Jadi supaya kalau saya ngirim ke daerah manapun juga ringkas, kita bawa 1 mobil aja bisa. Jadi ini pun juga bisa dipesan oleh semua daerah Semua di daerah, Indonesia ya. betul, seluruh daerah Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke bisa banget beli barongsai di kota Semarang. Bahkan juga Imlek ini belum berlangsung Imlek ya. Saya dari minggu kemarin itu sudah dapat orderan after Imlek itu 5 orderan. Wow. Ini tadi ada dari Papua juga sudah mulai tanya-tanya ke kita ya, semoga aja nanti deal untuk antrian orderan berikutnya. Berarti setelah Imlek aja sudah mulai ada orderan Iya, ya. iya. Kalau untuk puncak seasonnya gitu, berarti biasanya kapan sih sebelum Imlek ya? Sebelum Imlek. Jadi pengerjaan ini kan juga satu butuh proses, butuh mood. Keduanya juga antrian kita kan otomatis pasti banyak. Jadi banyak yang kalau sudah paham kita ordernya jauh-jauh hari. Jadi yang mau dipakai Imlek ini mereka sudah order dari pertengahan tahun 2024. Dari bulan Juni-Juli lah. Mereka sudah masuk, sudah order gitu. Oh begitu, ternyata nggak cuman order gedung buat nikahan semacam itu ya, harus order dari jauh-jauh hari. Iya. Barongsai pun kalau mau pesan di sini juga kalau bisa dari jauh-jauh hari biar Jauh-jauh hari. sampainya tepat waktu. Betul. Sebelum Imlek nanti. Betul. Terima kasih banyak Ko Hong sudah Siap. berbagi informasinya. Sama-sama. Semoga usaha ini bisa terus berlanjut sampai generasi-generasi selanjutnya dan Amin. sukses terus. Dan juga e-people, terima kasih sudah menyaksikan Ini Usahaku kali ini. Jangan lupa tonton terus Ini Usahaku yang akan share tentang usaha-usaha di Kota Semarang yang pastinya menarik dan juga inspiratif. Punya usaha unik dan menarik? Pengen kita liput? Silahkan DM aja ke Instagram @semarangpemkot. Buat usaha terpilih akan kita liput secara gratis. Kalau gitu saya Hanina Malita bersama Ko Hong dan juga kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri, terima kasih dan Terima kasih. sampai jumpa.